Kekasih atur skenario pertemuan anak pejabat pajak dan mantan pacar berujung penganiayaan. Perempuan dengan nama panjang Agnes Gracia Haryanto itu diduga juga ikut merekam aksi kekasihnya Mario Dandi Satrio ketika menganiaya mantan pacarnya David. Kasus ini tentu bisa diungkap secara terang benderang, termasuk juga informasi dapat pengalian penyidik kepada anak-anak AG. Kita berharap bisa memberikan informasi-informasi yang tentu dalam proses persidangan nanti, yang tentu karena ini adalah sidang anak, sidang tertutup ya, kita berharap informasi memang betul-betul bisa diberikan secara baik gitu. Secara umum tidak hanya pada kasus ini, anak-anak yang melakukan perbuatan pidana juga dimintai pertanggungjawabannya secara pidana. Tetapi memang Indonesia sudah punya undang-undang sistem peradilan pidana anak. Jadi undang-undang yang sifatnya umum, misalnya KUHP kah itu, atau undang-undang perlindungan anak kah itu, ketika pelakunya ternyata juga berusia anak-anak, akan langsung digandengkan dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak. Makanya jangan yang lain yang serta-merta mengajakkan ada pemulihan terhadap kasus ini, sehingga kasus ini diselesaikan secara damai. Namun kami optimis selalu bahwa kasus hukum terus berjalan. Karena tadi efek jera terhadap main hakim sendiri, apalagi yang dilakukan oleh orang yang sewenang-wenang. Oleh karena itu kami berharap agar tidak terulang kembali ya perilaku keji seperti ini. Tidak ada masalah ya, meskipun pelaku lain diadili di peradilan umum. Toh juga perkaranya sama, saksi-saksinya sama, alat buktinya sama, nanti tidak ada masalah gitu. Cuma karena anak-anak ini salah satu pelakunya adalah anak-anak, maka dia harus diadili di peradilan. Kekasih atur skenario pertemuan anak pejabat pajak dan mantan pacar berujung penganiayaan. Anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio menganiaya David Latumahina hingga tak sadarkan diri alias koma. Ayah Mario Dandi merupakan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, sementara korban adalah anak pengurus pusat GP Ansor. Mario Dandi memukul David di rumah rekan korban berinisial R yang terletak di Kompleks Grand Permata Pesanggeran, Jakarta Selatan, Senin 20 Februari 2023. Dalam aksinya, Mario Dandi melakukan tindakan keji tersebut dengan brutal. Pelaku menghujani tubuh David dengan tendangan dan pukulan bertubi-tubi. Dia juga menendang organ vital korban termasuk perut kepala. Berawal dari aduan pacar, menurut Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Arysyam, Mario Dandi melakukan kekerasan usai kekasihnya berinisial A mengadu mengenai perbuatan tidak menyenangkan atau tidak baik yang dilakukan korban. Saat pertama kali mengadu, Mario Dandi sejatinya belum naik darah. Ia mencoba mengonfirmasi aduan A melalui sambungan telepon. Namun David tidak pernah mengindahkan telepon yang masuk. Ia selalu menolak telepon Mario secara terus-menerus. Melihat usaha yang dilakukan Mario sia-sia, A kemudian membuat siasat supaya pelaku bisa bertemu dengan korban. A yang dulunya merupakan mantan pacar David akhirnya mengirimkan pesan singkat kepada korban. A ingin membuat janji temu dengan dalih mengembalikan kartu pelajar milik korban yang masih ada di tangannya. Saksi A yang dulunya adalah mantan pacar atau teman dekat korban akhirnya membuat janji temu pada tanggal 20 Februari 2023. Kata Ade Ari pada Rabu 22 Februari. Korban yang kebetulan berada di rumah temannya, R kemudian memberitahu saksi A soal lokasi dirinya. Lalu pelaku dan saksi A akhirnya bertolak ke rumah R untuk menyampangi D, sambung dia. Ketika A dan Mario sampai di lokasi menggunakan mobil Jeep Rubicon, D sebenarnya enggan menemui kedua orang tersebut. Pesan dari A yang menyatakan bahwa mereka telah berada di depan rumah R bahkan tidak digubris oleh korban. Tidak habis akal, akhirnya A meminta Mario untuk mengirimkan pesan singkat kepada D. Korban yang melihat pesan dari Mario akhirnya tidak pikir panjang. Dia memutuskan untuk keluar dari rumah temannya melalui pintu samping dan menemui kedua sosok itu. Pertemuan antara D dan Mario sejak awal sudah berlangsung panas. Tanpa basa-basi, Mario langsung meminta klarifikasi kepada korban soal laporan yang diberikan A. Obrolan yang kian panas membuat perdebatan di antara keduanya tak terhindarkan. Sampai suatu ketika Mario akhirnya melepaskan pukulan mentah ke arah D.
Akhirnya terjadi peristiwa kekerasan pada anak dengan cara pelaku menendang kaki korban sehingga korban terjatuh. Kemudian pelaku memukul korban berkali-kali menggunakan tangan kanan pelaku. Kemudian saat korban sudah terjatuh, pelaku menendang kepala korban, kemudian menendang perut korban, ungkap Ade Ari.